Skill kedua yang menurut gua ada skill sales, di mana lu bisa jualin barang atau jasanya orang lain. Nah ini cocok nih kalau lu ada punya teman yang bisa building, lu bisa salesnya, jadi partner ini bisa cocok. Jadi Steve Jobs sama Steve Wozniaknya. Cuman kalau untuk kita pisah ya skillnya cuma jadi sales, lu bisa jualan banyak banget, lu bisa jualan properti ya, lu bisa jualan mobil, lu bisa jualan jasa produk orang, lu bisa jualan software-nya orang, gitu kan. Lu bisa jadi sales untuk software orang yang emang udah jalan. Misalnya CRM yang besar, lu jadi salesnya di perusahaan itu, lu bisa dapat komisi ya. Lu nggak cuma dapat gaji, tapi lu dapat berdasarkan komisi. Karena paling gampang dapat duit cuma dari dua itu menurut gua. Lu bisa building produk ya, jasa yang bisa dipakai untuk banyak orang. Itu tadi gua cari yang cara paling efisien jalannya zaman dulu kayak zaman gua bisa bikin agensi marketing juga, lu bisa kasih jasa, oke ini perusahaan ini mau berkembang omsetnya, lu bisa bantu dari segi omset. Karena jasa yang paling gampang ditawarkan ke perusahaan adalah perusahaan tuh mau duit lebih banyak. Kalau lu bisa datang ke gua, ya lu bisa bilang, "Oke, gua bisa bikinin lu duit lebih banyak," itu gua pasti mau dengerin, gitu. Jadi, cara paling gampang untuk lu kasih value ke dunia ini, ya kasih value ke perusahaan yang bisa kasih lu duit yang banyak adalah bikin perusahaan itu dapat lebih banyak uang. Lu ketika bisa ibaratnya jualan produk ya, ini produknya software-nya orang, dapat komisi misalnya 50 juta, ya itu cukup 20 jualannya. Per bulan lu dapat income 100 juta, gampang sekali. Nah, setelah 100 juta pertama lalu apa? Ya kan kebanyakan orang hancur hidupnya di sini. Mereka ngasal ya, tapi lu progresnya dari 0 sampai 100 juta ketika dapat income, lu harus belajar ya namanya saving. Jadi pengeluaran itu jangan lebih besar dari pendapatan. Jangan kebanyakan gaya, jangan beli baju ya. Dapat 100 juta then what nih? Ini saatnya lu berperang gitu. Lu berperang sama diri sendiri. Oke, gue cuma mau kan spending 5 juta, kalau bisa 95 juta, kalau bisa gue tabung. Gue cuma spending 10 juta, kalau bisa 90 juta gue tabung. Maksimal banget gue udah bergaya, gue masih makan-makan di restoran, gue spending 20 juta, 80 juta tuh harus ditabung. Ya, belajar saving dulu. Dengan saving ini lu bisa punya reserve, lu bisa punya fondasi, ya. Fondasi ini yang bikin lu selamat nanti ketika ada krisis, ada badai, ada hujan, lu punya fondasi, lu punya cash keras nih, ya. Yang bisa lu setahun pun nggak apa-apa nih, nggak kerja nih lu punya cash keras. Setelah lu punya cash keras, lu harus bisa berinvestasi. Nah, investasi ini prinsipnya sederhana ya. Lu cari beberapa aset yang lu paham betul. Cukup 3, nggak perlu banyak-banyak. Misalnya Bitcoin, misalnya BCA, misalnya S&P 500. Simpel, lu bagi 3 gitu kan. Lu punya fondasinya, lu bagi 3 investasinya, lu punya income, lu taruh ke situ terus, gue yakin lu pasti jadi orang kaya. Ya. Jadi gue pengen orang-orang yang bisa nonton konten gue ini jadi orang-orang kaya gitu. Orang-orang yang nanti mengubah Indonesia. Ini generasi emas Indonesia menurut gue yang nonton ini. Jadi lu fokus gitu kan, lu bikin income yang besar ya, income yang banyak gitu. Caranya dari mana? Tadi lu bikin skill building ya, antara bikin software, lu bikin jasa. Oke, apalagi yang lu bisa lakukan? Lu bisa jualin orang gitu. Lu nggak punya waktu nih untuk bikin coding, lu nggak bisa coding, lu emang bego lah dari bawaan lahir gitu kan. Oke, lu jadi sales, lu jualin mobil orang, lu jualin properti orang. Jangan ketika lu baru punya duit sedikit ya buat kelihatan sukses sama teman-teman lu di Instagram, lu udah